Jadi kita jangan meminta arsitek pembangun gedung pencakar langit untuk ngerjain rumah. Iya. Kemahalan. Jadi nyesuaiin dulu ya. Kebutuhan kita apa, nanti baru kita cari. Bro, antara kalkulator sinus dengan kosinus dengan kalkulator biasa itu canggih mana? Canggih sinus kosinus dong. Aku bisa buatnya. Tapi kalau kita taruh di toko kelontongan, untuk apa kan? Gak tahu kan? Kadang-kadang nggak bisa juga nyalahin programmer lain juga. Maunya aku mau sekali sudah tuh nggak mau lagi mau lihat mukamu. Jadi saya mau buka talk show kali ini dengan sebuah quote. Jadi ada quote dari novelis, salah satu novelis favorit saya. Itu namanya Sylvain Lubis. Sylvain Lubis ini dia ini terkenalnya di tahun 2017 ketika buat novel Love in Kyoto. Ya, Love in Kyoto kalau nggak salah judulnya. Tapi yang uniknya dari beliau itu dia itu membuat versi novelisasi dari sebuah film. Biasanya kan film nih dijadiin novel jadiin film, ini film jadiin novel. Agak kebalik ya. In the same spirit, saya biasanya orang muda ngambil quote yang lebih tua, saya yang lebih tua dari dia ambil quote dari dia. Sylvain ini pernah bilang, teknologi itu seharusnya membuat kehidupan lebih mudah kan, bukannya membuat tambah susah, bahkan tambah sesat. Betul. Nah, apakah quote tadi itu cocok sama isi konten kita hari ini? Tonton sampai selesai. Di sini ada Bro Hans. Hans ya. NS saja. NS panggilan Bro Hans. Panggilan. Bro Hans ini adalah seorang yang profesinya termasuk pekerjaan dengan salary paling tinggi. 10 salary paling tinggi, pekerjaan Bro Hans ada di situ. Harusnya. Apa, Bro? Kerjanya, Bro? Jadi kalau profesi saya sebagai software engineer. Kalau bahasa yang umumnya sih programmer lah. Programmer ya? Ya, programmer. Nah, udah berapa lama Bro jalaninnya? Kalau profesi sudah di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun? 10 tahun, nah. Udah di atas 10 tahun programming ya? Ya. Saya baru tahu programmer itu ada mungkin 4-5 tahun terakhir. Udah 10 tahun jadi programmer. 10-12 tahunan lah seingat saya. 10-12 tahun, lama. Banyak ini ya, banyak suka duka lah ya. Banyak. Nah tadi saya mau nanya nih, ya masalah teknologi. Siap. Seharusnya kan teknologi itu mempermudah hidup orang ya. Betul. Seharusnya. Tapi yang sekarang banyak dialami, ya. Justru kok jadi ribet sih malah pakai teknologi, semuanya serba pakai aplikasi, semuanya serba pakai website, bayar udah pakai QR lah, isi minyak pakai aplikasi lah, bikin tambah ribet. Memang kitanya yang belum ngikutin atau pembelajaran yang masih kurang ke masyarakat? Kalau dari sisi programmer gimana? Kalau dibilang aplikasi itu atau sistem lah ya, sistem itu dibuat harus memudahkan hidup masyarakat, itu memang seharusnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat pelaksanaannya kadang-kadang yang lebih sulit tadi kan, kayak contoh kayak pembayaran QRIS, karena teknologi itu kan mengubah kebiasaan, mengubah budaya dari orang yang bayar cash menjadi cashless, menjadi cashless, dan memang itu butuh waktu, butuh tahap. Kayak bahkan saya sendiri yang bergerak di bidang teknologi informasi, itu dulu itu biasa bayar pakai cash. Malah bayar pakai cash ya. Jadi tiba-tiba sekarang harus pakai QRIS segala macam. Saya pun butuh waktu untuk itu kan. Butuh waktu untuk itu. Dan memang kalau teknologi itu macam-macam sih sudut pandangnya. Ada yang memang teknologi itu di-develop dengan kurang baik. Jadi memang menyusahkan, benar-benar susah. Ada teknologi yang memang sudah dibuat dengan baik, tapi deploy itu maksudnya penerapannya ke end usernya kurang tepat. Akhirnya membuat orang tadi terkejut. Misalnya kayak mungkin ada peraturan, sekarang harus cashless semua, harus pakai QRIS tiba-tiba. Kan nggak bisa kayak gitu kan. Akhirnya orang kan mulai panik nih. Ribut lah, yang biasa nyimpan uang di bawah kasur misalnya kan, tiba-tiba langsung ribut segala macam kan. Nah, yang kebijakan-kebijakannya itu memang seharusnya butuh tahap, butuh ini, bukan pembelajaran masyarakat yang lambat, tapi memang orang yang menyampaikan itu harus lebih bersabar sih kalau menurut saya. Jadi bukannya sengaja ya dibuat apa?
deployment-nya dibuat ribet itu bukannya karena sengaja ya, memang karena ada jeda antara pengembangan aplikasinya dan pemahaman masyarakatnya. Harusnya, kalau benar niatnya. Kali kalau ada niat yang buruk tadi mungkin memang sengaja dibuat sulit ya. Nah, nanti kita lanjutin ke yang niat yang buruk ya. Karena seluruh pekerjaan itu kan kembali ke niat. Kembali ke niat. Nama malu niat ya. Malu niat. Jadi kalau niatnya bagus dan memang tujuannya untuk ini, kalaupun ada kesalahan, ya kesalahan pasti ada kan. Iya. Kan. Tapi kalau niatnya bagus ya berarti kesalahannya adalah di teknis. Kalau niatnya bagus, kesalahannya ada di teknis. Kesalahan di teknis. Tapi kalau niatnya nggak bagus, berarti memang sudah mungkin teknisnya memang dibuat nggak bagus jadinya kan. Jadi tergantung niat sih kalau sudut pandang saya. Oke. Jadi saya mewakili masyarakat ya. Jadi kita ada pelaku bisnis yang berhubungan ya plat merah lah disebut pelaku bisnis yang berhubungan dengan plat merah. Dalam pengaplikasiannya itu kita diwajibkan untuk menggunakan semacam website, merchant apps kayak gitu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering. Kalau ketika mau menggunakan webnya drop, apa orang bilang uptime-nya itu kacau gitu. Ya, offline misalnya. Terus ribet lah ya. Apa memang sengaja sengaja dibuat gitu? Karena saya pernah dengar nih, akhirnya masyarakat bilang, ini mah cuma proyek ini nih. Ini apa? Biar terus menerus ada anggaran untuk maintain, untuk bikin sesuatu yang baru setiap tahun. Pernah nggak? Sebelumnya nanya dulu, pernah nggak ngerjain aplikasi atau web yang disponsori oleh pemerintah? Pernah. Beberapa kali malahan. Nah, yang kayak gitu pernah nemu nggak? Yang konsep yang dipikirkan masyarakat seperti ini proyek nih sengaja nih? Kalau itu kan sebenarnya ke arah niat. Kalau niat kan kita tidak bisa memastikan secara pasti kan niatnya kan. Tapi sepanjang kalau pengalaman saya mengerjakan itu, nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya saat kami mendapatkan pekerjaan yang memang mengharuskan membuat aplikasi, itu kalau kami sih harus pasti buat sebaik-baik mungkin. Harus buat sebaik-baik mungkin. Dan memang spek terbaik itu harus disampaikan di awal. Terbaik itu harus disampaikan di awal. Jadi sebelum membuat aplikasi, alangkah baiknya memang harus dipertanyakan peruntukan aplikasi ini untuk apa. Itu pertama. Kedua, orang yang akan mengkonsumsinya berapa banyak. Kadang-kadang kayak tadi tuh cerita kakak tadi, kalau seandainya ada yang down segala macam, itu efeknya mungkin aplikasi ini dirancang untuk dikonsumsi oleh orang 100. Ya. Tapi ternyata yang konsumsi orang 10.000. Matilah barang ini kan. Jadi kan jadi bisa juga mungkin niatnya baik, tapi memang perencanaan di awalnya kurang matang, atau dia ketemu dengan orang teknis yang kurang berpengalaman, bisa juga kan. Kalau niat sih saya nggak bisa nyampaikan ya. Iya. Tapi berhubung karena klien-klien saya waktu itu ketemu dengan saya, bukan saya sombong nih. Iya. Ketemu dengan saya pasti tanya itu dulu. Oh, ini mau online ya? Oh, kalau mau online, yang akan konsumsi berapa orang sih kira-kira gitu kan? Oh, sekian. Saya biasanya saya kalikan 5 kali lipat kapasitasnya. Jadi dari statement si konsumen, misalnya dia bilang 100, itu pasti saya asumsikan 500. Nah, jadi kayak itu sih. Jadi akhirnya orang yang mengkonsumsi itu lancar. Kalau masalah yang sengaja dibuat proyek segala macam, secara pribadi sih saya belum nemu sih. Karena pas ketemu dengan klien plat merah sih mereka serius semua, mau memberikan pelayanan ke masyarakat. Gitu. Memberikan yang terbaik lah. Mungkin ada salah paham nih masalah teknisnya ya, dan antisipasi ke depannya. Mungkin itu tadi perencanaan di awalnya agak kurang matang. Ini bro, ini kan programmer ya, jadi ya. Saya nih punya beberapa temen ya yang programming nih, yang berkecimpung di dunia programming. Ya. Umumnya mereka jam segini masih tidur. Umumnya mereka kan. Ini jam 10, biasanya masih tidur. Atau baru mau tidur. Bro Hans ini pagi-pagi udah nongol tadi nih. Ya, kalau saya. Memang umum ya. Programming itu emang kerjanya harus malam, atau memang idenya datang pada malam, atau
nggak gitu Li, sebenarnya mereka aja tuh yang kayak gitu. Itu sih kalau menurut, karena saya juga pernah mengalami kan, sudah pernah juga tidur malam jadi siang, siang jadi malam gitu. Pernah ya berarti ya. Ngalamin. Dan sekarang nggak saya praktikin lagi karena umur masuk sudah di atas 30 sakit badannya. Iya. Tapi dari sudut pandang saya, menurut penilaian saya itu sebenarnya lebih ke arah mungkin adrenalin umur muda lah. Adrenalin umur muda. Jadi kalau dia sudah sampai berumur juga masih kayak gitu, saya rasa sih ada yang salah. Karena Tuhan tuh menciptakan pagi, siang, sore itu untuk kerja. Sampai sore itu untuk bekerja. Malam itu untuk istirahat. Malam itu untuk istirahat. Jadi kalau kita kotak-katik sesuatu yang sudah dikodratkan, kita pasti ada efek samping kan? Iya, ada yang berarti menyalahkan kodrat Tuhan kan? Iya, kan? pasti biasanya ada efek kan? Justru, efek ke tubuh, efek ke pikiran. Setelah saya rasakan, justru kerja dari pagi ke sore dan malam istirahat itu lebih efisien dibanding yang saya lakukan dulu. Hasil kerjaan saya lebih banyak, pikiran saya lebih tenang, ide lebih banyak muncul ketika dari pagi sampai sore. Iya, dari pagi sampai sore daripada malam begadang jadi kalong. Iya. Jadi kalau itu sih sebenarnya nggak bener lah ya, kalau dibilang kalau programmer tuh harusnya kerja malam biar dapat ide, enggak juga. Menurut saya itu bukan suatu keharusan, itu tuh pada umumnya. Iya, karena akhirnya yang kita temuin ya, ketika kita bicara kehidupan programmer ya, mereka sering melek malam, pagi sampai sore tidur. Ya. Kalau logika saya orang awam, kalau kamu macam-macam sama sesuatu yang udah kodratnya, pasti ada efeknya. Efeknya pasti jelek, ya kan? Beberapa dari mereka itu cenderung lebih temperamental. Ya, itu pasti itu. Sulit berkomunikasi dengan orang dalam tingkat emosional tertentu, gitu. Apalagi ditambah pekerjaan yang mengharuskan berkutat dengan analisa, berkutat dengan logika. Udah ketika orang lain pada tidur, dia melek nih. Meleknya main logika, main analisa. Betul. Ketika orang pada melek, dia tidur. Lalu ngulang kapan ketemu orangnya, kapan belajar baca emosi orangnya. Akhirnya sering kali ketemu mereka itu yang attitude-nya bad. Dan ini akan efek jelek ketika ya kayak Anda itu kan bukan pekerja ya. Biasanya pakai bisnis lah. Ketemu klien kan? Iya, ketemu klien. Itu kan ada efek tuh ketika ketemu klien. Kliennya udah demek gua ketemu anak ini loh, mau diajak ngomong nggak nyambung gitu. Kerasa nggak yang kayak gitu tuh? Kerasa. Jadi dulu saat malam jadi siang jadi malam itu saat saya ketemu klien, jadi kayak kan klien itu biasanya ketemunya pagi, jam-jam saya mau tidur. Jadi kadang-kadang saya ketemu klien muka tuh sudah lusuh. Iya. Muka tuh terus kan belum tidur kan? Tadi, iya, belum tidur. Jadi akhirnya saya mulai pikir ini kayaknya ada yang salah. Jadi saya juga ada teman loh dulu tuh. Teman saya itu bukan programmer, gamer, tapi sama tidurnya malam segala macam. Jadi sebenarnya kebiasaan itu tidak juga terlalu melekat pada profesi sebenarnya kan. Itu tuh lebih ke arah apa ya? Mungkin suka-suka lah gitu. Tapi kalau kerja sih kalau saya pribadi, jadi kalau ada orang bilang kurang malam tidurnya saya tuh pagi jadi bener-bener saya baru mulai tidur dulu tuh jam 8 pagi. Baru mulai tidur ya? Mulai tidur jam 8 pagi, baru bangun itu jam 6 atau jam 6 maghrib. Sholat zuhur aja lewat zaman itu kan. Waduh. Nah, tapi saat saya sekarang sudah bener kan, sudah waktunya istirahat, waktunya ibadah kan, itu saya merasa ini benar. Hasil karya yang saya hasilkan tuh lebih banyak dibandingkan dulu malahan. Ya karena saya bertanya, apa iya Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk itu doyan begadang gitu kan? Kalau ada pekerjaan yang sifatnya deadline mungkin. Iya, deadline. Tapi kalau sifatnya yang umum lah kan, keseharian rutin, saya nggak saya sarankan lagi. Nanti efeknya tuh di umur mungkin sudah di atas 40 kan baru terasa nih badan sakit segala macam kan, jangan sampai menyesal lah. Iya. Itu programmer tuh ingat tuh yang doyan begadang tuh. Dengan alasan apapun ya. Dengan alasan apapun. Iya. Jadi sebenarnya begadang itu nggak juga harus profesi sebagai programmer. Ada kawan saya yang profesi lain pun dia harus begadang juga. Iya, kalau memang doyan begadang aja atau orang. Kita begadang kan, ngomongin politik misalnya kan, main plan. Malah begadang kerjanya 20 menit, 4 jam setengahnya main game. Benar. 4 jam setengahnya nonton YouTube gitu. Paginya nggak fresh badannya. Paginya nggak fresh, akhirnya efek. Nah, ibadah subuh lewat ya. Balik ke yang tadi ya, jadi karena mungkin kurangnya mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain dalam tingkat emosional, akhirnya
ketika orang tuh udah nggak nyaman nih bicara, khususnya nih dalam bahasa ya. Karena saya sering ngobrol sama programmer, bahasanya tuh ribet banget bahasanya. Ya. Pakai PHP lah, yang SQL, no SQL. Oh nggak ngerti itu, saya nggak ngerti. Akhirnya males. Beberapa teman saya yang menekuni dunia programming itu agak loner, hidupnya tuh agak sendirian. Ya, Lone Ranger. Iya, Lone Ranger gitu kan. Di satu sisi kita kasihan ya. Apa memang tuntutan pekerjaannya seperti itu? Memang sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa rumit, sehingga ada gap nih antara orang yang nggak paham teknologi dengan yang paham teknologi. Kalau ngomong itu, nggak ngerti dia ngomong apa. Ngomongnya tuh bahasa pemrograman itu kayak bahasa biner dibawa ke sehari-hari gitu. Kenapa nggak sekalian 1000011 aja sekalian gitu? Nggak usah pakai bahasa Indonesia lagi kan? Nggak usah pakai bahasa Indonesia lagi kan? Ya gimana tuh bro? Kalau itu agak kompleks sih jawabannya kalau dari versi saya ya, karena memang itu sudah sulit sih. Jadi kalau kayak saya dulu juga kayak gitu ngomongnya kan, saya terlalu bangga dengan keupdatean ilmu yang saya miliki. Saya dulu agak sombong dengan pengetahuan teknis yang saya miliki kan. Tapi setelah seiring waktu saya melihat itu tidak terlalu ada efek di klien. Iya. Nyaris tidak ada guna malah. Iya, malah tambah ribet jadi urusannya. Jadi klien dengerin kita ngoceh tapi dia nggak ngerti kan itu apa kan. Ya sebenarnya itu lebih ke arah si programmer ini kalau dia kerja, dia harus diperbaiki komunikasi kan, harus dipelajari, harus kita lihat lawan bicara kita ini siapa. Jadi harus bisa disesuaikan lah maksud saya tadi kan. Dan itu memang butuh pembelajaran. Dan ada beberapa orang yang memahami teknis, yang jago di teknis, tapi dia nggak mau belajar itu. Nggak mau belajar human skill ya? Dia mau taunya bermain kayak di dunia khayal sendiri. Jadi kalau dia pinter, cerdas, tapi kalau tidak bermanfaat kan itu apa? Iya, ya karena memang itu salah satu suatu yang umumnya ditemuin di orang-orang yang pinter di IT kan. Jadi saya pernah bilang tuh dengan kawan dulu, ada temen kan, itu pinter dia teknis. Hai kataku, si A misalnya kan, bro A, antara kalkulator sinus dengan kosinus dengan kalkulator biasa itu canggih mana? Canggih sinus kosinus dong, aku bisa buatnya segala macam. Oke, tapi kalau fitur kalkulator sinus kosinus ini kita taruh di toko kelontongan, enggak lah, aku lah ngapain, siapa yang mau beli itu? Untuk apa kan? Gak tahu kan? Nah jadi disitulah kita pentingnya memahami antara kecanggihan teknologi dengan kebutuhan end user. Iya. Harus seimbang. Jadi kamu juga kalau ngomong betapa canggihnya dia nggak butuh untuk. Iya. Jadi itu kayak jadi sekedar lu show off aja jadinya. Jadi sekedar show off aja kan. Show off dengan orang yang salah. Iya. Jadi nggak ada guna kan. Jadi sejak pengalaman itu saya juga coba pahami, belajar kan. Karena setelah beberapa dekade, beberapa tahun yang sudah saya lalui, kalau saya ketemu dengan konsumen itu pasti ada 4 hal yang pasti harus saya pastikan sama mereka kan. Ada 4 hal. 4 hal. Itu versi saya sih kan. Iya. Pertama adalah sekuritas. Jadi produk software yang harus kita tawarkan itu adalah benar-benar produk yang aman. Jangan sampai ada orang yang bisa mengaksesnya tanpa izin resmi dari software, kayak username, password kan. Jangan sampai ada fitur yang misalnya fitur ini saya kasih di A nggak ada di B bisa konsumsi, nggak boleh itu. Nah jadi itu salah satunya keamanan. Kedua adalah user friendly tadi ya. Jadi software itu harus ini kalau anggapan kayak gini loh, kita tampilin aja form dari software itu dia sudah tahu mau ngapain. Nah itu saya potong bentar ya. Jadi saya tuh pernah baca satu artikel nih, mungkin di kalangan programmer namanya ini cukup terkenal. Kalau di Amerika dia dikenal dengan nama Uncle Bob, Robert Cecil Martin. Robert Cecil Martin. Dia tuh bilang gini, any fool can write a code that a computer can understand, but a good programmer writes a code that even human can understand. Jadi orang bodoh manapun, kalau bahasa katanya, emphasisnya itu di orang bodoh manapun, itu bisa coding yang dimengerti komputer. Tapi kalau programmer yang bagus, dia itu bisa buat sebuah program yang bahkan manusia pun bisa ngerti. Iya. Itu bener itu. Uncle Bob yang bilang, bukan saya, oke? Uncle Bob. Jangan jangan diterang akun sosial media kami ya. Itu Uncle Bob yang bilang. Gimana tuh bro?
Ya saya setuju lah dengan itu kan. Teman mungkin agak sedikit berbeda konteks. Kalau yang saya maksud tadi sebenarnya lebih ke arah UI, user interface. Jadi contoh nih UI yang baik nih. Misal ada kolom nih yang mendata profil orang. Jadi jenis kelamin nih yang mau didata. Jenis kelamin kan yang kita ketahui dan yang kita akui kan hanya laki-laki dan perempuan. Ya bukan lihat, emang yang ada cuma 2 itu. Dan itu dibuatlah opsi. Opsi pilihan ya. Jangan dibuat ketik. Contoh ini. Jadi kan itu kan salah satu user friendly yang bagus. Atau kita mendata tanggal lahir. Jangan kita suruh ketik tanggal lahirnya. Kita buat kan banyak tuh kayak plugin kalau di programmer itu bisa milih kalender. Contohnya kan. Formnya dibuat yang rapi, yang bagus, jangan terlalu jelek lah maksud saya tadi kan. Jadi orang pas lihat form itu mungkin tanpa kita kasih tahu dia sudah tahu, oh ini ketik nama lu di sini. Sudah, iya dia tuh nggak usah. Oh, yang ini pilihan tuh. Yang nggak usah mikir-mikir lagi. Udah jalan buka tek. Oh ini pasti ini. Oh ini. Ya. Itu yang diinginkan. Dan step-step dari aplikasi itu jangan terlalu ribet. Kalau misalnya ada 10 step nih, ternyata kita bisa dengan ide kita tadi, ide problem solving lah kan. Itu kita bisa tahu, oh nggak perlu sampai 10 step, 3 step aja cukup. Itu kan sangat memudahkan. Iya. Setelah itu tadi kayak form kalau dia ada salah input segala macam, saya misalnya ada 30 field nih, 30 data saya isi. Pas di kolom yang ke 29 yang di atas ini sudah saya isi kan? 29 salah. Salah. Error. Ya jangan ngulang ke atas dong. Ngulang semua lu nih. Nah, itu penting menurut saya kan. Jadi jangan sampai seluruhnya yang 28 itu hilang gara-gara satu yang salah kan. Ada yang kayak gitu. Saya pernah ketemu yang kayak gitu. Itu harus diantisipasi. Jadi kalau bisa kalau memang yang satu itu aja yang dikasih tahu salahnya di situ loh gitu kan. Itu salah satu UI yang baik menurut saya. Itu yang poin kedua. Terus saya sering dengar nih UI UI. Itu user interface ya artinya. User interface. Berarti apa bedanya? Sorry saya potong dulu nih ya. Siap. Tadi kan baru yang 2 user friendly kan. User interface itu kan biasanya kita nih handphone nih. Ya. Ada yang kalau Xiaomi pakai MIUI, Samsung One UI gitu kan. Dengan Android sendiri bedanya tuh apa? Semua handphone tuh Android misalnya ya sama iPhone. Ya. Tapi ini pakai MIUI, ini pakai One UI. Yang ngebedainnya itu apa? Orang awam tuh bingung kan. Ya. Jadi ketika orang jelasin, oh ini MIUI-nya bagus nih, interface-nya bagus. Android ya sama Android gitu kan. Betul. Apa sih bedanya? Tolong bro jelasin dulu bro. Bingung saya suka. Kalau Android itu OS ini. Operation system. Kalau UI itu kayak brand bentuk. Jadi kalau kayak analogi kayak gini lah. Analoginya nih. Avanza Xenia. Iya. Avanza Xenia. Itu kan bentuknya sama, tapi mesinnya kan beda. Satu diproduksi Daihatsu, satu diproduksi Toyota. Nah, tapi mereka pakai UI yang sama. Tampilan eksteriornya kan sama. Oh, jadi mesinnya itu beda. Ya. Tapi tampilannya beda. Jadi misalnya kalau dia pakai Xiaomi UI, berarti orang yang tahu bentuk Xiaomi itu kayak gini loh. Lebih enak dipakai. Tombol off-nya di sini. Tombol ininya di sini. WA-nya bentuk ikonnya kayak gini. Kalau kita buka WA tampilannya seperti ini. Jadi UI itu adalah tampilan. Android itu adalah OS. Android itu OS-nya. UI itu ya tampilan. Tampilan ya. Tampilan. Jadi kalau kita buka HP itu, contoh nih kalau mau buka center nih kan, itu kan tombolnya beda-beda tuh. Kalau di Asus mungkin ada di sini tombolnya. Nah, kali ini di sini kan. Nah itu UI. Itu UI namanya. Itu UI. Jadi kalau pengetahuan saya ini kan, Android dengan misalnya dia kan jualan tuh kan. Berarti kalau orang-orang yang sudah paham nih kan, aku biasa pakai Xiaomi. Xiaomi beli Xiaomi. Oh gitu. Contoh kayak kalau saya pakai Asus nih, tiba saya pindah misalnya ke Samsung, saya kan harus ada penyesuaiannya gitu bentuknya. Oh itu fungsinya UI. Jadi mereka akan jual kayak itu. UI itu eksterior lah. Eksteriornya, iya. Oh iya kayak mobil tuh semua orang, saya bisa nyetir mobil manual matic gitu kan. Ya. Saya biasa sama mobil manual, tapi jika saya mau ganti mobil, walaupun saya bisa, saya lebih nyaman dengan mobil manual. Jadi lebih ke arah tampilan kayak tadi kan. Avanza dengan Xenia itu kan bentuknya sama kan, tapi mesinnya beda. Jadi mau pakai Avanza, mau pakai Xenia, orang udah biasa pakai Xenia, pindah ke Avanza, itu udah nggak nyari lagi di mana stick, di mana ini.
Udah tahu aja dia mainnya gimana. Jadi kayak Xiaomi UI, mungkin bisa saja Asus yang pakai. Asus pakai Xiaomi UI-nya punya Xiaomi, mungkin dia lebih enak dipandang. Atau Google UI misalnya kan, dari yang Google yang produksi kan, UI-nya kan, pakai. Tergantung nyaman yang mana. Itu kan lebih ke arah marketing mungkin ya. Jadi nggak gitu ngaruh-ngaruh banget di performa ya mungkin UI ya. Kalau di performa enggak. Lebih ke user friendly-nya aja. Tampilan. Oke. Memanjakan mata. Oke. Lanjut. Yang ketiga bro. Nah tadi user interface. Jadi sangat penting sih menurut saya user interface itu dibuat sangat semudah mungkin agar end usernya kita kan yang pakai kan itu lebih gampang memahami. Dan yang kedua itu adalah stabil ya. Stabil itu, tapi untuk yang ketiga ini dibutuhkan waktu. Oleh karena itu kadang-kadang perusahaan-perusahaan teknologi itu sebelum dia launch produk, itu produk sudah dites bulan-bulan. Oh gitu. Iya, jadi kayak stabil tuh. Misalnya saya ini buat software pendataan profil mungkin mahasiswa ya, contohnya aja nih mahasiswa. Supaya data itu dikatakan stabil, berarti kan fitur itu, aplikasi itu harus dipakai setiap hari secara intens. Terus misalnya diinput lagi mahasiswa, diedit segala macam, sampai nggak ada error, sampai tidak ada error. Karena error itu mungkin terjadi, permasalahan itu mungkin terjadi, dan yang bisa menjawab itu adalah waktu dan penggunaan. Jadi kalau kayak kami mengatakan suatu fitur itu stabil di angka 3 bulan sampai 6 bulan. Dipakai 3 sampai 6 bulan stabil. Oke, stabil itu. Kita develop yang lain. Nah, kalau itu bukan berarti develop yang lain ya. Maksud saya saat fitur itu dipakai 3 bulan, kita harus concern di situ. Kita tanya sih dengan user ada masalah nggak? Ada ini nggak? Jadi stabil. Karena kalau program itu nggak stabil, end user kan ini nggak nyaman jadinya kan? Iya. Sama kayak kalau kita bawa mobil kan, tapi kalau programnya nggak stabil, bro. Kalau programnya nggak stabil, end usernya manggil terus dong. Kenapa? End usernya manggil terus dong. Kalau jadi nelfon nanti, ini ada masalah nih programnya gini. Datang ngecas lagi. 2 bulan kemudian nelfon lagi, ada masalah nih. Datang ngecas lagi. Kenapa nggak dibuat sengaja aja kayak gitu? Dibuat nggak stabil. Jadi 3 bulan sekali itu karena sorry ya, bro ya. Ada selentingan miring yang saya sering dengar. Apa beberapa program tuh sengaja tuh ngasih bug, sejenis error yang seiring waktu nanti akan timbul, sehingga akan dibutuhkan terus. Ya. Karena balik lagi, ini kan cari duit urusannya kan. Pernah nggak kayak gitu, bro? Ya kalau saya pribadi nggak pernah, jujur. Nggak pernah kayak gitu. Karena itu melanggar etika kerja saya sih. Jadi kayak tadi kata kakak tadi kalau dipanggil dicas itu kan tergantung kontrak sebenarnya kan. Tergantung kontrak ya. Kesepakatan kan. Kalau kesepakatannya memang seperti itu ya berarti pas ada permasalahan baru dipanggil kan. Iya. Ya kalau saya pribadi sih semakin jarang end user kontak saya semakin bagus malahan. Oke. Semakin jarang dia kontak saya ada error semakin bagus. Berarti kita ambil garis tengahnya tuh ya. Sebenarnya kalau mau buat aplikasi ke programmer, kita kan nggak tahu ya karakter programmer yang kita mau pakai. Ya. Solusi dari Bro Hans ini buat sepakatan di awal. Jadi kalau yang programmer nakal saya itu kan pasti ada lah kan. Di setiap lini bisnis itu pasti ada black sheep lah. Kita ngomongnya pasti ada orang tidak benar lah itu. Yang ngatasinnya itu buat sepakatan di awal yang kayak gimana, Bro? Nah kalau yang seperti itu sebenarnya tergantung dari aplikasi yang dia buat. Apakah aplikasi ini menghandle core bisnis kita atau enggak? Kalau aplikasi ini tadi menghandle core bisnis dan akan banyak pengembangan ke depannya, kontraklah jangka panjang. Tuh, kalau mau bisnis, kontrak jangka panjang ya? Jangka panjang. Kayak sekarang itu kan banyak tuh kayak software as a service, SaaS namanya kan? Software as a service. Contohnya kayak Mocha, kayak Nutapos, kayak yang ini kayak Tokopedia itu kan termasuk SaaS juga kan? Karena setiap kali kita ada transaksi dia charge per transaksi kan? Dia dapat royalti dari situ kan? Nah saran saya sih perusahaan juga mungkin harus mau berbagi. Dengan developernya ya. Developer jangan kayak dibuat. Kadang-kadang nggak bisa juga nyalahin programmer. Kadang-kadang si klien juga maunya aku mau sekali sudah tuh nggak mau lagi mau lihat mukamu kayak gitu kan misalnya kan. Ya kalau yang namanya barang itu kalau dipakai terus itu nggak ada yang perfect.
nggak ada ciptaan manusia yang perfect. Iya, nggak ada memang. Nggak ada, termasuk program juga. Jadi kalau ada program rusak, bukan berarti itu sengaja dirusakin. Iya. Banyak faktor yang bisa membuat itu rusak. Apapun itu, karena itu buatan orang loh maksudnya saya tadi. Nah, jadi kalau untuk beberapa perusahaan atau klien, kalau memang software ini penting untuk proses bisnis mereka, saya sarankan dengan si software engineer-nya itu dibuat kontrak jangka panjang. Oh, kalau mungkin buat jangka panjang ya. Panjang. Jangan main yang sekali beli lepas gitu. Ya, itu sekarang sudah nggak zaman sih. Justru yang kayak gitu yang berbahaya ya, bisa. Ya, kalau zaman dulu saya sering dengar tuh hit and run. Iya, hit and run, ya. Sekali buat ngilang langsung. Ya. Udah mahal, 100 juta makanya dibuatin, 300 jalan 3 bulan crash. Dihubungin nggak bisa lagi. Orang nggak tahu kemana kan sekarang. Nah ya, itu sering itu banyak kejadian kayak gitu. Banyak kejadian kayak gitu. Dan kadang-kadang bukan juga salah si programmer, bukan salah perusahaan yang menyediakan aplikasi. Ya mereka bilang katanya, ya gimana? Garansi sudah habis. Masalahnya baru muncul setelah garansi setelah habis. Mereka langsung buat seuson kan? Iya. Kita sengaja segala macam ini. Padahal mereka nggak ngerti teknis. Gitu. Contoh nih salah satunya. Saya dulu tuh pengalaman. Di awal si vendor penyedia aplikasi ini berpikir kalau alamat itu paling diisi 200 karakter. Di awal. Namanya juga pemikiran orang kan. Seiring jalan ternyata ada salah satu data yang alamatnya lebih dari situ. Ini error barang. Bisa sampai. Bisa. Akhirnya kan butuh di update tuh panjang karakternya menjadi sekian. Tapi si klien tadi mungkin sudah sengaja nih di error kan segala ini. Ya akhirnya timbulnya gitu. Jadi saya sih memberikan saran kalau kita memang bukan keilmuan kita sih jangan asal judge lah saya tadi. Iya, karena akhirnya yang timbulnya seperti itu. Ya mungkin juga efek dari ketidakmampuan sang software engineer tadi berkomunikasi verbal dengan klien. Akhirnya ketika timbul masalah, orang salah paham. Database itu bisa crash juga. Saya juga pernah ngalami crash. Database-nya bisa crash juga. Database-nya bisa crash, datanya hilang total. Berdasarkan pengalaman itu, akhirnya kami buat yang namanya sistem backup, auto backup. Dulu buatnya backup tuh sehari sekali. Nah, ternyata tergantung bisnis sih sebenarnya. Bisnisnya kalau perkembangan datanya per harinya banyak, itu harus dibuat per jam. Backupnya per jam, per 1 jam, per setengah jam, per 10 menit. Nah, tapi itu ada cost ya. Setelah tadi kan ada cost yang harus dibayar kan untuk intensitas backup setinggi itu kan. Nah, dulu pernah kami buat per hari. Ternyata intensitas datanya tadi kenceng, akhirnya banyak yang dikerjakan. Jadi datanya tadi crash di tanggal 2, kita ada tanggal 1. Oh iya, saya paham maksudnya. Yang di tanggal 2 tadi ternyata sudah banyak transaksi. Pusing kepala kan? Iya benar. Oke, nah tadi kita coba fast forward ya. Tadi yang ketiga tuh ya. Yang ketiga. Yang keempat ini apa? Nah, yang keempat ini purna jual, lebih ke arah ke maintain dukungan. Itu harus kita tawarkan. Ialah yang backup tadi, yang kita syukur loh kalau ada permasalahan pasti kita dukung. Itu kan itu penawaran yang menyatakan kalau kita ini bukan hit and run. Oh gitu, jadi harus ada faktor purna jualnya. Purna jualnya, jadi harus kita tawarin ini. Ini maintain bisa aja pengembangan. Karena inovasi dalam software itu bisa terjadi setelah dipakai. Oh gitu. Karena mungkin kayak gini loh. Awal buat saya terpikir 1 sampai 5 fitur. Setelah pakai 1 sampai 5 fitur, muncul ide fitur ke-6 ke-7. Oh, jadi di purna jualnya bisa diaplikasikan yang fitur ke-6 ke-7 tadi. Kita tawarkan maintain loh. Development juga di situ kan biayanya gitu kan. Setiap bulan atau setiap tahun atau setiap terserah itu tergantung dari kontrak kan. Oh, ini mungkin ngejawab pertanyaan saya ya. Jadi gini. Kita ini kan kalau handphone atau laptop komputer itu kan akan ada full update. Kan saya tuh mikirnya gini. Saya pakai Windows 7 tuh laptop di rumah. Sampai sekarang nggak ada masalah, aman-aman aja. Padahal Windows sudah sampai 11 gitu kan. Tuh ngapain sih orang bikin sampai Windows 11 gitu. Terus Android sampai udah sekarang 13 kan. 13 ya. Masa Android 6 aja masih enak-enak aja dipakai kan. Running well kan. Iya, running well kan. Tapi apa sengaja ya orang ini ya biar bisa jual produk baru terus. Tapi setelah ngobrol nih mungkin developernya mikir, oh ada fitur baru nih bisa ditambahin nih.
Betul itu. Oh iya, oke. Jadi saya kan sudah cukup lama lah kan, sudah ketemu klien yang macam-macam. Itu baru muncul ide tadi setelah dipakai setahun. Oh berarti bisa dong kayak gini kan? Karena mindset mereka dalam bekerja itu sudah base apps, sudah berdasarkan aplikasi. Jadi kayak dulu mungkin tulis tangan nih. Saya dulu pernah kan ngerjain swasta kan, perusahaan motor. Itu tulis tangan, dalam pendataan itu tulis tangan. Jadi untuk ngedata motor yang 10 itu dibutuhkan orang 5. Banyak kan? Orang 5 segala macam. Nah, sejak adanya program mereka cuma butuh satu yang pintar. Seada program cuma butuh satu yang pintar. Satu yang pintar. Nah, itu sudah efisiensi cost. Oh, ngomong-ngomong cost nih. Lanjut ke cost nih ya. Nah, biasanya ngecas berapa, Bro? Kalau orang beli lepas gitu. Kalau beli lepas itu tergantung fitur. Nah, saya masih bingung tuh masalah fitur apa. Jadi gini, kalau kita industri bikin roti nih ya, ngitungnya tuh enak loh. Modal bahan baku, bahan mentah, listrik, SDM, lalu dipecah dengan produksi berapa, ketemu nih di angka sekian. Rata-rata profit itu 30%, naikin itu harga jual. Ya. Kalau programmer ini yang jadi patokannya apa? Kalau programmer itu kalau secara umum, ya secara umum, tingkat keilmuan, gitu, tingkat kekompleksan fitur, ya, lama pekerjaan, SDM yang diperlukan. SDM yang diperlukan. Misalnya dibutuhkan sampai dengan 3 programmer. Jadi saya pernah ketemu klien tuh misalnya, fitur ini kalau dikerjakan oleh 2 programmer butuh waktu 6 bulan. Oh nggak mau saya maunya 3 bulan, berarti kan saya harus nambah 2 lagi, misalnya. Freelancer kan, cari kan, kerjaannya kayak gini, kok kompleks loh. Ini ilmu nih saya dapat dari ikut seminar belasan juta, masa mau dibayar segini? Oh, contoh tuh kan? Iya. Kan, jadi kadang-kadang orang bilang, oh enak sekali kamu kerjain, klik-klik gitu aja. Masalahnya kan yang ngomong nggak bisa bekerjain. Iya. Ya kalau bisa ngerjain nggak pakai orang. Yang ngomong nggak bisa kerjain. Iya. Dia yang melihat kemudahan orang itu, dia nggak tahu kemudahan itu didapat dari puluhan tahun dia kerja. Dari banyak seminar dan dari banyak pembelajaran sendiri yang dia lalui. Itu gitu. Itu harga. Itu termasuk di harga ya? Itu harga. Memang kalau secara pasti sih sulit. Tapi pertimbangan kami biasanya tuh di situ. Bisa nggak nih kalau gini? Saya cuma butuh misalnya aplikasi kayak kafe nih. Saya cuma butuh aplikasi kasir gitu kan. Ya. Tapi saya pengennya yang custom. Terus ada 3 atau 4 penyedia software, yang satunya urusan luar negeri, yang satunya ini cuma universitas lokal gitu kan. Ketika saya, di logika saya orang awam ya, kalau yang saya butuh cuma gini doang, pakai yang luar negeri tarifnya segini, karena balik ke lebih penentuan tarif tadi kan, terus balik yang universitas lokal tadi cuma segini. Ada beda nggak kalau yang memang ini ketika dikerjain sama yang luar negeri sama yang urusan luar negeri tadi ngerjain softwarenya sama yang lulusan lokal tadi, jadinya beda nggak jadinya? Ya, pasti beda, Pak. Pasti beda, Kak. Jadi kita jangan meminta arsitek pembangun gedung pencakar langit untuk ngerjain rumah. Iya. Kemahalan. Oh, jadi nyesuaiin dulu ya. Kebutuhan kita apa, nanti baru kita cari. Jangan mentang-mentang, gua kenal sama programmer nih, dari luar negeri nih. Mau bikin aplikasi warung. Lucu ya jadinya ya. Ya kan dia pasti ngecas standar dia kan. Iya benar. Masuk. Jadi kadang ke programmer kan lebih berat di jasa. Tapi untuk para penggiat bisnis nih yang butuh apps, sebenarnya yang harus difikirkan tuh adalah efek jangka panjang dari apps yang akan dia pengen buat. Jadi bukan jangka pendek ya, jangka pendek. Contoh nih, saya dulu ada klien, dia tuh ada satu pekerjaan di mana dia butuh waktu 1 minggu dengan orang 4 untuk mengerjakan pekerjaan itu tadi. Setelah ada apps, itu hanya dibutuhkan waktu 2 menit dengan 1 orang. Iya, kalau saya ngalamin tuh ya, dulu kalau mau transaksi harus ke bank. Ya. Sekarang ada m-banking, ada internet banking. Udah nggak, dulu ke bank aja, dari rumah ke bank setengah jam. Transaksinya ngantri nih, transaksi 1-2 jam kemudian baru kelar urusan. Sekarang dengan adanya apps mobile banking lebih gampang sambil ngopi di rumah kan udah selesai tuh urusan kan. Iya. Nah itu jadi
Jadi harus dipertimbangkan seperti itu. Jadi kadang-kadang ada klien, oh kemahalan segala macam, dia nggak sadar. Kayak contohnya tadi dibutuhkan 1 orang, yang 3 ini kan bisa dipakai untuk yang lain. Iya, lebih efisien ya jadinya. Jadi si perusahaan tidak perlu menambah banyak karyawan, dia hanya perlu mencari karyawan yang mau berkembang. Ya, gitu. Jadi mau belajar. Sebenarnya perkembangan teknologi ini adalah sesuatu yang menjembatani transaksi atau kebutuhan sehari-hari kita. Menguntungkan dan mencerdaskan harusnya. Menguntungkan harusnya dan mencerdaskan. Menguntungkan dan mencerdaskan harusnya ya. Harusnya. Tinggal tergantung deployment-nya tadi kan, ke end user-nya gimana, penyampaian produk tadi, produk aplikasi ke end user gimana kan. Setelah itu infrastruktur dan persiapan, kalau kami sih nyebutnya hit. Berarti software ini akan di-hit oleh berapa end user. Itu kan pengaruh itu. Oh, iya. Biasanya kita ngitungnya pakai Google Analytics. Google Analytics. Oh, tahu loh, berarti di bulan ini dikonsumsi oleh sekitaran 1.000 orang, 2.000 orang. Disitulah kita harus mempertimbangkan efisiensi dari program, peningkatan kemampuan performa dari server. Jadi itu terus berjalan karena barang itu dinamis. Itulah kenapa saya selalu menawarkan maintain, karena ada backup di situ. Ada perubahan data, penambahan data, segala macam, dan itu memang harus dipantau. Jadi ada namanya efisiensi kode itu diefisiensi, dirampingkan lagi. Oh gitu. Jadi kayak gini contohnya nih, ada kode nih beratnya misalnya 10 KB kilobyte ya. Kalau di-hit oleh orang 100 kan jadinya bebannya kan 10.000 ya. Tapi kalau saya kurangkan jadi 50, setengah kan, banyak tuh, lebih ringannya kan. Oh iya. Itu kalau teknis. Teknis ya, itu bisa teknis ya. Ya bro, lanjut ke ini ya, teknis ya. Kalau kita baca artikel-artikel nih, banyak yang bilang bahwa Indonesia dalam transformasi digitalnya itu masih kekurangan programmer. Ya. Kita itu masih kurang programmer. Saya coba cari tahu kenapa sih. Karena otak saya itu mikir, kurang banyak apa universitas di Indonesia ini yang punya jurusan Fasilkom. Ya. Kameramen kita itu lulusan Fasilkom Unsri, ya kan? Ya. Lulusan Fasilkom Unsri. Ada beberapa pendapat yang saya baca. Satunya itu dari seorang yang namanya Mada Arkana, pendiri dari, saya lupa universitas apa itu yang di Bali, universitas yang berkecimpung di bidang teknologi informasi. Dia bilang bahwa salah satu penyebab kekurangannya programmer di Indonesia, sampai banyak perusahaan mendatangkan programmer dari India, itu karena banyak programmer Indonesia memilih untuk bekerja dengan perusahaan luar negeri. Selain jumlah gaji yang lebih besar dengan rate dolar, mereka bisa work from home, WFH. Dia nggak harus ke sana, dia bisa kerja di rumah, kadang dengan sistem freelance kan, penghasilan lebih besar. Tapi kan logikanya gini, kalau dia bisa kerja di rumah dengan perusahaan negeri, nggak ada yang menghalangi dia untuk kerja dengan perusahaan lokal dong. Logikanya kan seperti itu kan. Ente kerja nih dengan perusahaan luar negeri, WFH. Yang jadi faktor nahan ente buat kerja sama perusahaan lokal itu apa? Kan nggak ngantor, kan nggak keluar negeri kan. Terus kenapa masih ada defisiensi programmer di Indonesia? Itu kan. Lalu ada salah satu pendapat dari Ibu saya lupa nama, Indriani Lim kalau nggak salah. Ya. Indriani Lim itu seorang dosen ITB. Dia bilang sebenarnya kekurangannya karena salah paham antara orang berpikir yang bisa ngoding dengan bahasa pemrograman itu adalah programmer. Yang dibutuhkan itu seorang yang punya kemampuan problem solving, lalu kemampuan itu diterjemahkan dalam bahasa programming kan. Iya betul. Jadi kalau dulu nih manusia dari dulu sampai sekarang makan, ente ke pasar dulu beli bahan, masak di rumah baru makan. Ya kan. Dengan adanya teknologi, duduk diam, buka HP, makanan datang, klik. Zaman sekarang. Kan sebenarnya teknologi itu menjembatani antara kebutuhan kita yang dari dulu sampai nanti ujung dunia juga bakal ada kan. Ya. Dia buat dia lebih simpel, lebih mudah, lebih luas. Kalau menurut Bro Hans, apa masalah kita kekurangan programming? Ini pendapat pribadi ya kan? Ya. Saya lebih setuju yang kedua sih sebenarnya. Lebih setuju dengan pendapatnya Ibu Indri tadi kan. Jadi kalau saya
tahunya dari informasi kawan-kawan yang freelancer juga kan, yang kerja-kerja ngambil dari luar negeri, itu bedanya adalah dengan yang di lokal. Benar tadi, kalau di lokal dia berharap problem solving, dia pengen inovasi dan ide itu dari si programmer. Iya. Itu yang programmer. Kalau programmer murni itu dia nggak bisa itu. Oh, dia nggak bisa? Nggak bisa dia itu kalau dia programmer murni. Kalau memang dia benar-benar programmer. Iya. Kalau di luar negeri mereka dikasih pekerjaan itu langsung teknis. Oh, ada orang lain yang mikirin ada itu. Ada problem solving orangnya. Jadi kayak misalnya kakak nih program solving ya, programmer ya. Ya. Itu saya langsung kasih spek teknis, kerjakan. Oh. Jadi tinggal kerjain aja. Jadi kalau kayak bangun rumah itu bukan mandor. Iya, tukangnya. Tukangnya, pokoknya kamu angkat batu loh, ini batunya, ini semennya, aduk lah. Nah, sedangkan yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan di Indonesia yang dia juga belum paham kan dengan itu kan, dia tuh pengen, aku nih pengen punya rumah, gimana ya kira-kira? Kan pertanyaan kayak gitu. Jadi si tukang ini yang harus mikir tadi kan, aduh ruangannya di mana, kamarnya berapa. Beda kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri mereka sudah tentuin spek rumahnya, 3 kamar, 1 lantai, 2 lantai, bahannya ini. Nah, kerjaan kamu tinggal ngaduk sama nyusun. Oh, jadi ini denahnya loh. Yang kurang itu Indonesia tuh yang itunya ya, bukan yang orang nulis. Ya, karena perusahaan rata-rata klien di Indonesia nyari yang palu gada. Yang bisa semua ada. Apa mau gua ada kan? Oh, itu yang akan jadi masalah. Jadi pas besar ya. Saat ketemu dengan programmer, mereka tuh hanya dapat judul atas. Oh, buat aplikasi. Buat aplikasi gitu. Apa yang mau dibuat ya silakan kamu pikirkan sendiri ya. Akhirnya kan sering kesalahpahaman tadi. Oh ya, berarti ini cuma demand-nya tuh kayak gini, supply yang ada itu enggak, walaupun banyak, enggak memenuhi demand. Ya, jadi kalau kekurangan sih menurut saya di Indonesia ini banyak orang pintar kan? Iya, itu masalahnya. Tapi karena memang mereka tidak ketemu orang yang tepat mungkin ya. Jadi kalau kayak di perusahaan teknologi itu kan banyak divisi. Ada divisi quality control, ada divisi yang dia memang berkomunikasi dengan konsumen. Ada divisi teknis, ada divisi front end, ada divisi back end, ada divisi database. Dan itu memang kalau mau jago di situ jangan diganggu. Database administrator, server administrator, bagian back end, dia karena kita dengan otak kita dengan satu ya. Jadi kita hanya bisa jago di satu bidang lah mungkin kan. Jadi kalau memang sudah jago di back end itu saat dia ngelola big data dia sanggup. Tapi kalau yang dibutuhkan mayoritas klien kadang-kadang kan bisa semua, bisa server, bisa ini. Iya. Nah kalau yang kayak gitu kerjasamanya dengan personal, kerjasamanya dengan perusahaan. Dengan sebuah perusahaan yang kayak Bro Hans punya. Iya, yang saya sediakan. Iya. Apa namanya Bro tadi? Digital Fusi Indonesia, PT Digital Fusi Indonesia. PT Digital Fusi Indonesia. Kalau mau butuh software, situ. Jadi kalau Bro Hans bisa tuh. Jadi misalnya saya punya perusahaan nih, saya mau aplikasi apa aja, udah selain aja sama dia. Lu lihat sendiri perusahaan gua kira-kira apa yang dibutuhin. Kayak gitu kan Bro. Karena kalau ke personal, dia biasanya kemampuannya juga personal. Lebih spesifik kan. Sedangkan kadang-kadang kayak gini loh. Saya ini bisa masak ayam goreng, tapi klien mau buka rumah makan. Iya. Rendang saya nggak bisa masaknya. Saya nggak bisa masaknya, kan? Ya, saya paham maksudnya. Kurang lebih kayak gitulah analoginya. Analoginya tuh harusnya ketika yang dicari itu bukan programmer secara personal ya, tapi sebuah perusahaan yang menaungi para programmer. Kecuali si klien tadi memang bisa menaungi atau klien tadi punya kemampuan teknis, silakan saja kan? Iya. Oke, sebenarnya nggak ada habis-habisnya nih kalau ngobrol masalah teknologi, karena sebagaimana teknologi berkembang pesat, obrolannya juga akan terus ada bahan kan. Nanti kalau masih ada yang mau ditanya, ditulis aja di komen. Mungkin Bro Hans sendiri yang jawab, atau kita datangkan lagi Bro Hans untuk bahas apa yang kalian mau bahas nih masalah teknologi. Bebas komen aja. Oke, Bro. Terima kasih banyak udah datang ya Bro ya. Ada.